Di pedalaman Kalimantan, terdapat sebuah desa yang dikelilingi oleh hutan lebat dan sungai yang deras. Desa tersebut jarang dikunjungi oleh orang luar karena sulitnya akses dan cerita-cerita mistis yang menyelimutinya. Salah satu cerita horor yang paling terkenal di desa itu adalah tentang hantu penunggu hutan yang dikenal sebagai penunggu rimba. Masyarakat hidup dengan memanfaatkan hasil hutan dan sungai. Hutan di sekitar desa tersebut sangat lebat dan dianggap keramat oleh penduduk setempat. Mereka percaya bahwa hutan itu dihuni oleh roh-roh penunggu yang menjaga keseimbangan alam dan melindungi hutan dari kerusakan. Salah satu roh penunggu yang paling ditakuti adalah penunggu rimba. Menurut legenda, penunggu rimba adalah arwah seorang pemuda yang tewas dengan tragis saat berusaha melindungi hutan dari penebang liar. Arwahnya menjadi penjaga hutan yang sangat marah dan tidak segan-segan mengganggu dan mencelakai siapa saja yang dianggap merusak hutan. Suatu hari, seorang pemuda bernama Dimas yang berasal dari kota memutuskan untuk melakukan ekspedisi ke hutan tersebut. Dimas adalah seorang peneliti yang tertarik untuk mempelajari keanekaragaman hayati di hutan Kalimantan. Meskipun sudah diperingatkan oleh penduduk desa tentang bahaya hutan dan legenda penunggu rimba, Dimas tetap bersikeras dan melanjutkan penelitiannya. Dimas masuk ke hutan dengan membawa perlengkapan lengkap. Hari pertama dan kedua berjalan lancar. Ia berhasil menemukan beberapa spesies tanaman dan hewan yang menarik. Namun pada malam ketiga, ia mulai merasakan sesuatu yang aneh. Udara di sekitar menjadi sangat dingin dan ia merasa seperti ada yang mengawasi dari balik pepohonan. Saat malam semakin larut, Dimas mendengar suara-suara aneh seperti bisikan yang datang dari segala arah. Ia mencoba untuk mengabaikannya, tetapi suara-suara tersebut semakin lama semakin jelas. Tiba-tiba, Dimas melihat bayangan hitam besar melintas di antara pepohonan. Bayangan tersebut bergerak dengan cepat, tetapi Dimas bisa melihat dengan jelas bahwa itu bukan hewan. Dimas mencoba untuk tetap tenang dan melanjutkan penelitiannya. Namun, keesokan harinya, ia menemukan peralatan dan sampel penelitiannya berantakan. Beberapa alat bahkan hilang tanpa jejak. Ia mulai merasa takut dan memutuskan untuk kembali ke desa. Tetapi jalan keluar yang ia kenal tampak berubah. Hutan seolah-olah menutup dirinya dan membuat Dimas tersesat. Saat malam tiba, Dimas mencoba untuk tidur di dalam tenda kecilnya. Namun ia terus mendengar suara-suara langkah kaki dari luar tenda. Ketika ia memberanikan diri dan keluar untuk memeriksa, ia melihat sosok penunggu rimba berdiri di kejauhan. Sosok itu memiliki tubuh besar dengan mata bersinar merah di kegelapan. Dimas ketakutan, tetapi ia juga merasa ada sesuatu yang memanggilnya untuk mendekat. Dimas mulai berjalan menuju sosok tersebut. Semakin ia mendekat, semakin jelas ia melihat wajah penunggu rimba yang penuh amarah. Ketika ia hampir sampai, sosok itu tiba-tiba menghilang dan Dimas jatuh pingsan. Keesokan paginya, Dimas ditemukan oleh penduduk desa yang mencarinya karena khawatir. Mereka menemukan Dimas dalam keadaan pingsan dan membawanya kembali ke desa. Setelah sadar, Dimas menceritakan semua yang dia alami. Penduduk desa memberitahunya bahwa ia beruntung masih bisa kembali. Mereka percaya penunggu rimba telah memberi peringatan keras kepada Dimas untuk tidak mengganggu hutan lagi. Sejak saat itu, Dimas tidak pernah kembali ke hutan tersebut. Ia juga memperingatkan orang-orang tentang bahaya dan misteri yang ada di dalam hutan Kalimantan. Cerita tentang penunggu rimba terus diceritakan dari generasi ke generasi, menjadi legenda yang menakutkan, tetapi juga mengingatkan pentingnya menjaga kelestarian hutan.